sharing, aku persilahkan. Apakah suaraku terdengar? Terdengar kok? Oke, baiklah mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hingga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menyertai hati kami agar apa yang kami dengar bukan hanya menjadikan kami sebagai pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dan bimbing kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Namaku Okvina atau biasa dipanggil Oki. Nah, hari ini akan bersama-sama dengan teman-teman membahas mengenai insecure. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena kondisi rumahku. Jadi mungkin suaranya sedikit ada back sound-nya sedikit. Nah, boleh next slide. Nah, mendengar kata insecure mungkin bukan lagi kata asing yang kita dengar. Bahkan mungkin menjadi hal yang sangat gampang kita ucapkan di masa kini gitu ya. Aku insecure, aku nggak pede, aku nggak bisa. Gitu ya. Namun sebenarnya apa sih insecure itu? Insecure adalah rasa tidak aman atau nyaman dengan diri sendiri karena merasa tidak sempurna atau berharga. Biasanya dicirikan dengan rasa tidak percaya diri. Nah, teman-teman, di sini aku memboldkan kata diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena sebenarnya insecure ini adalah permasalahan yang timbulnya dari dalam diri kita sendiri dan sejatinya bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Nah, orang insecure juga akan merasa dirinya tidak sempurna dan tidak berharga. Sehingga yang terlihat dalam kehidupannya sehari-hari adalah rasa tidak percaya dirinya. Oke, boleh next slide? Nah, apa sih yang bisa membuat orang atau kenapa sih kita bisa sampai insecure gitu ya? Boleh next? Yang pertama adalah standar atau kriteria yang diciptakan oleh dunia ini. Misalnya, seorang perempuan itu harus berkulit putih, harus berkulit mulus, harus berbadan langsing gitu ya. Atau mungkin laki-laki harus berbadan kekar, harus tinggi, dan lain sebagainya. Itu adalah standar-standar yang sebenarnya diciptakan oleh dunia, tapi bukan dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa semakin cantik kita, semakin good looking kita, maka kita semakin berharga. Dan yang kedua adalah, boleh next? Adalah penggolongan yang dibuat oleh dunia atau bahkan dibuat oleh diri kita sendiri. Misalnya, orang kaya atau anak orang kaya hanya bisa bergaul dengan anak orang kaya, sehingga anak orang miskin nggak boleh bergaul dengan anak orang kaya. Gitu ya, penggolongan-penggolongan yang juga sebenarnya nggak ada diatur oleh firman Tuhan. Nggak ada Tuhan bilang semakin kaya kita, semakin berharga kita di mata Tuhan. Dan yang ketiga, boleh next? Yang ketiga adalah sosial media. Nah, sosial media yang kita akses, kita dengar, kita lihat setiap hari, seolah-olah memvalidasi dan melegalkan bahwa kehidupan kita haruslah sempurna, sebagaimana yang dimuat di dalam media sosial. Sehingga kita merasa bahwa ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh media sosial, yang terlihatnya menyajikan kehidupan sempurna, kita merasa tidak berharga. Nah, seringkali juga media sosial inilah yang membuat kita merasa, misalnya orang yang memiliki followers banyak dan likes banyak adalah orang-orang yang good looking, atau mungkin pencapaiannya banyak, atau mungkin orang-orang yang punya kriteria tertentu gitu ya. Sehingga saat kita tidak sesuai dengan hal itu, kita tidak memiliki followers yang banyak, tidak mempunyai likes yang banyak, dan kita merasa tidak seberharga mereka yang memiliki jumlah pengikut atau likes banyak. Nah, yang keempat adalah omongan orang lain yang kita jadikan patokan. Misalnya ketika orang-orang atau lingkungan kita berkata bahwa orang semakin berharga kalau dirinya sukses. Sukses itu adalah gajinya sekian. Atau misalnya lingkungan kita berkata, seorang anak itu harus pintar. Gimana sih orang yang pintar itu? Ya patokannya IPK-nya sekian. Sehingga saat IPK kita tidak sekian, gaji kita tidak sekian, kita merasa tidak berharga dan tidak sempurna. Gitu. Padahal teman-teman, dari keempat hal ini nggak ada satupun yang kalau kita mengejarnya, kalau kita mengejar standarnya, kalau kita mengejar kriterianya atau golongannya, tidak akan ada yang memuaskan kita secara sejati, teman-teman. Tidak ada kebahagiaan kekekalan yang bisa kita dapatkan dari pengejaran kita akan hal-hal duniawi ini. Oke, boleh next slide. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai insecure ini juga dari kisahnya Gideon. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan kisahnya Gideon. Boleh next slide. Oke, teman-teman,
teman-teman boleh siapin Alkitabnya atau juga ada di slide aku bikin ya. Aku mengambil renungan firman Tuhan hari ini dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Aku bacain ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Boleh next slide? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Demikian firman Tuhan. Boleh back slide? Back ke slide sebelumnya. Back slide sebelumnya. Oke, nah jadi teman-teman kisahnya adalah kalau teman-teman baca lengkapnya di Hakim-Hakim 6, di ayat pertama dikatakan saat itu bangsa Israel sedang dalam murkanya Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam penguasaannya bangsa Midian. Nah, adapun saat itu adalah sosok Gideon yang dipilih Tuhan menjadi pahlawan yang gagah berani untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penguasaannya bangsa Midian. Nah, dikatakan di ayat 11 saat itu Gideon sedang mengirit gandum dalam pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman ya bagaimana situasi dan kondisinya saat itu sampai mengirit gandum aja harus seperti sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika Gideon menghadapi panggilan Tuhan untuk menjadi pahlawan atas bangsa Israel, boleh next? Kita lihat responnya Gideon di ayat 15. Slide sebelumnya. Kita lihat responnya Gideon di ayat 15 saat dia meresponi panggilan Tuhan. Dia merasa insecure dengan berkata, "Ah Tuanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel ini? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku adalah paling muda." Next slide. Versi BMMK-nya mengatakan demikian, "Mengapa saya Tuhan? Mana mungkin?" Ada kata mana mungkin di situ teman-teman. Gideon merasa nggak mungkin dia yang paling muda, paling lemah di kaumnya itu menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Terus dikatakan di situ, di dalam suku Manasye, kaum sayalah yang paling lemah. Dan di dalam keluarga sayalah pula yang paling tak berarti. Namun firman Tuhan berkata di ayat 16, "Pasti kau bisa," kata Tuhan, "sebab akulah yang akan membantumu. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah seolah-olah kau hanya menghadapi satu orang saja." Jadi kita melihat di sini responnya Gideon, teman-teman. Gideon merasa insecure. Nah, kenapa sih Gideon insecure? Boleh next slide. Nah, ada dua hal teman-teman yang aku ringkas hal yang membuat Gideon itu insecure. Yang pertama adalah identitasnya Gideon tadi. Nah, identitasnya Gideon tadi dikatakan di ayat 11 bahwa dia adalah anaknya dari Yoas dan dia bersuku Manasye. Suku Manasye itu adalah suku yang cukup kecil di Israel. Bahkan tadi dikatakan sukunya si Gideon ini juga kaum yang paling lemah. Bahkan di antara kaum yang paling lemah ini adalah di Gideon yang paling tak berarti dan paling lemah. Jadi udah sukunya kecil, terus dia paling muda, paling lemah di kaumnya. Jadi Gideon merasa tidak mungkin, merasa mustahil bahwa dia yang akan dipilih Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Gitu. Dan hal kedua yang membuat Gideon insecure adalah tadi situasi dan kondisinya. Tadi di ayat 13 juga Gideon dikatakan, "Ah Tuanku, mana mungkin," gitu ya. Terus juga di situasi saat itu kan bangsa Israel sedang dalam penguasaannya bangsa Midian, sehingga Gideon ini merasa situasi yang ada pada dirinya saat itu adalah situasi yang sangat terpuruk. Nah, dua hal inilah yang membuat Gideon itu merasa tidak mungkin orang seperti dia akan dipilih Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel.
gitu. Nah, adapun panggilan Tuhan tadi melepaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, dan ada dua responnya Gideon, teman-teman. Respon pertama yang insecure tadi sudah kita bahas di ayat 15 tadi, teman-teman. Gideon merasa tidak mampu, tidak percaya diri, dan merasa mustahil menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Nah, di Hakim-Hakim 6 dan juga di Hakim-Hakim 7, nanti kalau teman-teman ada waktu juga boleh baca, Gideon ini juga sempat meragukan bahwa panggilan itu adalah panggilan Tuhan. Namun singkat cerita lagi, akhirnya Gideon percaya bahwa itu adalah panggilan Tuhan, sehingga respon akhir yang dipilih Gideon adalah Gideon memilih taat. Ya, meskipun awalnya dia insecure, meskipun respon pertamanya dia adalah insecure, merasa tidak berdaya dan merasa tidak mungkin, namun respon akhir yang dipilih Gideon adalah Gideon memilih untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas dirinya. Nah, kita bisa lihat hasilnya, teman-teman, diceritakan juga di Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7, bahwa Gideon dengan penyertaan Tuhan berhasil mengalahkan musuhnya. Jadi kita mau lihat bahwa respon akhirnya Gideon adalah dia tetap taat, dan hasilnya adalah dia berhasil mengalahkan musuhnya. Boleh next slide? Nah, teman-teman, dari ceritanya Gideon tadi, aku mau mengajak teman-teman, mari kita merenungkan kembali identitas sejati diri kita. Mungkin identitas duniawinya Gideon tadi, seorang yang paling lemah, seorang yang tidak berarti dikatakan tadi. Namun identitas sejati kita, ya, adalah segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin juga identitas kita di duniawi ini adalah anak dari keluarga mungkin yang kurang mampu, atau apapun latar belakang kita, apapun identitas duniawi kita, tapi identitas sejati kita, identitas mutlak kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gitu ya, teman-teman. Aku meletakkan gambar Tuhan Yesus saat memeluk seorang anak yang di atas, karena saat aku merenungkannya, aku merasa begitu hangat gitu ya, teman-teman, bahwa Tuhan itu menganggap kita berharga sekali, sangat-sangat berharga, sampai kita dijadikan serupa dan segambar dengan oleh Allah. Tapi terkadang rasa insecure yang menggerogoti kita, seolah-olah kita melupakan identitas sejati kita, bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Boleh next slide? Nah, memang teman-teman, dalam kodrat kita sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu memiliki kelemahan. Kita itu memiliki kekurangan dalam kehidupan ini. Tidak mungkin semua hal yang kita lakukan itu bisa sempurna. Pasti ada saja kekurangan yang ada dalam diri kita. Tapi teman-teman, jangan biarkan fokus kita adalah kepada kelemahan itu. Ya, yang akhirnya akan dilihat iblis sebagai celah untuk menggodai kita, agar kita menciptakan rasa insecure yang akhirnya menjauhkan kita daripada Tuhan, menjauhkan kita daripada rencana Allah, dan terus saja berfokus pada kelemahan yang ada pada diri kita. Maka dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Boleh next slide? Oke, nah jadi ada 3 ya teman-teman cara jitu agar kita bisa melawan rasa insecure tadi. Yang pertama adalah tadi udah kita bahas mengenai ingat identitas sejati kita, bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Aku merenungkannya demikian teman-teman. Terkadang kita ya, misalnya ada orang memuji kita atau mengatakan demikian, dirimu agak ada miripnya loh dengan artis Korea misalnya ya. Terkadang kita punya, dari pujian itu kita punya kepercayaan diri sendiri, teman-teman. Tapi mengapa saat kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, Allah yang Maha Kuasa, bukan lagi seorang manusia yang dengan tokoh terkenal, tapi seorang Allah kita dikatakan serupa dan segambar, tapi kita merasa tidak percaya diri. Teman-teman, oleh karena itu mari kita terus mengingat, terus merenungkan bahwa identitas sejati kita, apapun adanya kita di dunia ini, bahwa identitas sejati kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita berharga di matanya Allah. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa saja menyebut kita berharga, seperti lagu tadi ya teman-teman, hidup kita berharga di hadapan Tuhan, lalu kenapa kita memusingkan apa yang ada di dunia ini? Standar kita bukanlah standar dunia ini, standar kita adalah menyenangkan Tuhan, sehingga apapun yang diciptakan oleh dunia ini, seharusnya fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk melawan rasa insecure tadi adalah membenahi fokus dan respon kita. Seperti Gideon tadi, teman-teman. Gideon memang menyadari, Gideon memang awalnya sempat insecure, tapi dia mau tetap berfokus pada apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau meresponi panggilan Tuhan dengan baik, dia tetap mau taat, dia memilih taat melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan padanya. Seringkali teman-teman, misalnya hal paling kecil, misalnya ketika rumah kita dipilih Tuhan untuk menjadi tempat persekutuan.
Atau mungkin misalnya paling dekat mungkin kos-kosan kita dipilih Tuhan untuk menjadi tempat kelompok kecil gitu. Terkadang yang kita pikirkan pertama kali, fokus kita pertama kali adalah bukan sukacitanya Tuhan mengizinkan tempat kita menjadi tempat persekutuan, tapi fokus kita pertama kali adalah, aduh kosku tidak semahal kosnya dia, aduh kosku tidak sebaik kosnya dia, aduh kosku tidak semewah kosnya dia. Bukanlah sukacita dan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Terus yang kedua juga contohnya misalnya dalam mengambil pelayanan ya teman-teman, kerap kali kita merasa insecure ketika kita mungkin harus mengambil bagian dalam pelayanan musik. Oke, aku insecure ketika aku harus bermain musik di depan orang-orang yang lebih jago mainnya. Atau aku insecure ketika aku harus sharing di depan kakak-kakak alumni yang mungkin pengalamannya lebih banyak. Atau mungkin dalam kelas aku insecure untuk open mic untuk jawab pertanyaan dari dosen ketika di kelasku itu banyak banget orang pintar. Mari kita benahi dulu fokus kita, mari kita benahi dulu respon kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, pasti Tuhan yang sertai. Tadi seperti dikatakan kepada Gideon, bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada Gideon. Kalau Gideon mau taat, Tuhan yang akan menyertai Gideon untuk mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Nah, yang ketiga adalah cara jitu untuk melawan insecure adalah memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Ya, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dan firman adalah makanan rohani. Sehingga apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus tetap bernafas dan harus tetap makan. Nah, balik lagi. Sehingga apapun kondisinya, kita harus tetap berdoa dan membaca firman. Input yang baik pasti menghasilkan output yang baik. Kalau setiap hari yang kita renungkan adalah firman Tuhan, yang kita renungkan adalah persekutuan kita dengan Tuhan semakin baik, kita semakin dekat dengan Allah dan merasa berharga di hadapan Allah, pasti kita tidak akan memusingkan apapun yang dibuat oleh dunia ini, apapun yang dikatakan oleh dunia ini, apapun yang dikatakan oleh orang lain. Gitu, teman-teman. Mari berjuang untuk hidup dengan percaya diri menjadi serupa dengan Kristus, sebab kita berharga di hadapannya. Boleh next slide? Aku untuk sharing kali ini dengan perkataan dari Joyce Meyer yang mengatakan demikian, teman-teman. Ketika kamu menyadari bahwa Allah mengasihimu dan bahwa Dia memiliki rencana untuk hidupmu, kamu dapat berjalan dengan kepala tegak dan benar-benar percaya diri dengan siapa yang menciptakanmu. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan setelah bisa mengambil komitmen dalam diri kami Tuhan untuk hanya berfokus pada panggilan-Mu saja Tuhan, yang berfokus kepada relasi kami kepadamu ya Tuhan, agar kami tidak lagi insecure Tuhan dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami dan mampukan kami, sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami, kiranya Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Oki atas sharing firman-Nya. Dari sharing tadi, aku menikmati kisah Gideon yang berada di situasi buruk dan merasa tidak percaya diri. Mungkin ini sering sekali aku pribadi alami ya teman-teman. Tapi Gideon kembali mengingat identitas sejatinya. Ia tetap melakukan perintah Tuhan, sehingga Gideon bisa merasakan penyertaan Tuhan atas panggilannya melepaskan bangsa Israel. Nah teman-teman, saat ini kita diingatkan bahwa hidup kita bukan untuk menemukan kepuasan dari dunia ini, tetapi justru dari Tuhan sendiri. Mari berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan percaya diri dan bersyukur. Kuterima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Mari menyanyikan lagu ini. Saat ku melangkah dan ku pandang dunia, banyak hal yang ditawarkan yang memberi bahagia. Saat ku terima semua dari dunia, namun yang ku dapatkan hanya bahagia yang fana. Ku
rasakan hidupku hampa dan tak berarti, menjalani hidup yang tak pasti. Namun Engkau Tuhan yang selalu ada, menerangiku dan beriku harapan, karena cinta-Mu yang selamatkanku dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu yang akan menjadi kebenaran hidupku, dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini, kita akan mulai persekutuan doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan menaikkan pokok doa kami, Tuhan. Hadirlah Bapa, kami ingin menyampaikan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Saat ini, kita memasuki minggu keempat perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sampai saat ini, perkuliahan dilaksanakan secara daring. Bersyukur untuk perkuliahan yang boleh kita jalani hingga saat ini. Mari doakan seluruh mahasiswa semangat dan bertanggung jawab menjalankan studi di semester ini. Doakan juga kiranya mahasiswa boleh berhikmat dalam mengerjakan perkuliahan serta tugas mereka. Mari berdoa juga kepada seluruh dosen dan staf boleh berhikmat dan semangat dalam mempersiapkan keperluan untuk perkuliahan. Serta doakan juga setiap device, koneksi atau jaringan, dan peralatan lain boleh bekerja dengan baik sehingga dapat menopang proses perkuliahan jarak jauh ini. Mari kita mendoakan pokok doa ini. Selasa, 20 April 2021, PMK STAN berulang tahun ke-42.
Bersyukur PMK STAN boleh hadir menjadi wadah bagi mahasiswa Kristen untuk bersekutu bersama di PKN STAN. Mari doakan PMK STAN boleh dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani mahasiswa Kristiani PKN STAN. Berdoa juga kepada pengurus PMK STAN boleh semangat mengerjakan pelayanan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Doakan juga PMK STAN boleh menjadi wadah bagi mahasiswa Kristen untuk semakin mengenal Kristus, mengasihi Dia, dan menjadi murid yang berbuah. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Penyaluran bantuan uang perumahan bagi warga terdampak siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkendala data. Hingga saat ini, data dari kabupaten kota belum rampung, sehingga belum bisa mengajukan bantuan kepada BNPB. Kendala ini dipengaruhi oleh medan yang masih sulit dijangkau dan terdapat wilayah yang masih terisolasi akibat badai. Mari doakan pemerintah kabupaten kota di wilayah terdampak siklon Seroja kiranya berhikmat dan bertindak cepat dalam mengumpulkan data masyarakat yang mengalami kerusakan rumah. Mari berdoa juga untuk proses evakuasi wilayah terisolasi badai kiranya berjalan lancar, sehingga pendataan kerusakan dapat terselesaikan. Berdoa juga kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana ini, kiranya dikaruniai kebesaran hati dan kesabaran. Doakan juga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan boleh tetap sehat di masa pemulihan dan pengungsian. Mari kita mendoakan pokok doa ini.
Pada Minggu 18 April 2021, Indonesia kembali kedatangan stok bahan baku vaksin Sinovac dari Cina sebanyak 6 juta dosis yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Produksi tersebut akan digunakan untuk stok vaksin pada bulan Mei mendatang. Dari 6 juta dosis bahan baku, diperkirakan akan menghasilkan 4,8 juta dosis yang siap untuk didistribusikan. Bersyukur untuk stok bahan baku vaksin yang tiba di Indonesia dan proses produksi yang dilakukan PT Bio Farma. Mari doakan setiap pihak yang terlibat dalam produksi vaksin dapat mengerjakan tugas mereka dengan berhikmat dan bertanggung jawab. Mari berdoa juga untuk proses produksi vaksin oleh PT Bio Farma dapat berjalan dengan baik sehingga stok vaksin tetap tercukupi. Berdoa juga kepada masyarakat kiranya mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Sebelum melanjutkan Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti
Kecelakaan kereta api kembali terjadi di Mesir pada Minggu 18 April 2021. Kecelakaan ini menyebabkan 11 orang tewas dan 98 orang mengalami luka-luka. Insiden kecelakaan kereta api yang sering terjadi umumnya dikaitkan dengan infrastruktur dan pemeliharaan yang buruk. Namun, proses penyelidikan tetap dilakukan. Sementara itu, Bank Pembangunan Afrika mengumumkan pinjaman sebesar 170 juta dolar AS untuk meningkatkan keselamatan operasional dan kapasitas jaringan di jalur kereta api nasional. Mari doakan korban luka-luka dapat segera pulih kesehatannya, dan bagi keluarga korban meninggal, kiranya beroleh kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Berdoa juga untuk proses penyelidikan kecelakaan kereta api dapat berjalan lancar dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Serta berdoa juga untuk rencana peningkatan keselamatan operasional dan infrastruktur perkeretaapian dapat terrealisasi. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Pesawat Robin DR-400 terjatuh dekat Paris, Prancis pada Minggu 18 April 2021. Terdapat 4 korban jiwa akibat peristiwa ini. Polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi jatuhnya pesawat. Belum diketahui jelas identitas korban dalam kejadian tersebut. Saat ini masih dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Mari doakan identifikasi korban dapat berjalan baik dan boleh segera dikonfirmasikan oleh pihak terkait. Doakan juga polisi setempat berhikmat dalam menjalankan tugas untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Robin DR-400. Serta mari berdoa proses investigasi dapat berjalan dengan baik dan dapat ditindaklanjuti sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Mari kita doakan pokok doa ini.
Kelompok ISIS di Mesir dilaporkan mengeksekusi penganut Kristen Koptik sebagai peringatan agar tak mendukung pemerintah. Dalam video yang dirilis Sabtu, 17 April 2021, anggota gereja Koptik Nabil Habashi Salama, usia 62 tahun, ditembak dari belakang kepala. Gereja Kristen Koptik Mesir menyatakan Salama diculik sejak November 2020 saat berjalan di kawasan Bir al-Abed. Kelompok ini merupakan gabungan antara wilayah Sinai, kelompok teroris di Sinai, dengan ISIS yang kemudian mendapat pendanaan dan persenjataan secara global. Eksekusi yang dilakukan ISIS ini boleh mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh umat Kristen di Mesir boleh tetap berpengharapan dan teguh dalam Tuhan. Doakan juga keselamatan dan kedamaian hati mereka. Mari juga mendoakan pemerintah Mesir kiranya diberikan kekuatan dan hikmat sehingga mampu memberantas terorisme di Mesir. Mari mendoakan pokok doa ini. Saat ini, aku mempersilakan teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi teman-teman. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada kami untuk persekutuan doa kami ini. Kami sudah di penghujung acara Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami juga sudah menyampaikan pokok-pokok doa kami. Bapak yang baik, terimalah Tuhan pujian kami yang belum sempurna ini, serta terima juga pokok doa kami. Kiranya Tuhan kabulkan
sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat. Bapa yang baik, setelah berdoa ini, kami akan melakukan aktivitas kami. Mari Tuhan sertai, mari Tuhan jagai kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terimalah doa ini dan sempurnakanlah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Teman-teman, persekutuan doa kita telah selesai. Untuk acara selanjutnya, aku silakan kepada pewarta. Oke, shalom semua. Apakah suaraku terdengar? Dengar, Kak. Oke, sebelum live, bisa dengarkan warta dulu ya teman-teman. Boleh next? Ya, pelayan hari ini ada Okvina sebagai pen-sharing, Valuvi sebagai MC, Grafta sebagai singer, Alessandro sebagai pemusik, ada Lastiar sebagai host, dan Yogi sebagai slide player. Terima kasih banyak teman-teman untuk pelayanan hari ini. Tuhan berkati dan kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk pelayanan selanjutnya. Next. Nah, tadi di persekutuan doa udah tahu kan ya, kemarin PMK STAN berulang tahun ke-42. Ada challenge nih teman-teman, buat teman-teman semua. Bisa nih ikutan challenge-nya dengan bikin video kreasi ucapan ulang tahun untuk PMK STAN. Ada hadiah menarik nih buat pemenangnya. Syaratnya adalah peserta itu merupakan jemaat PMK, kemudian follow akun Instagram PMK, lalu akun Instagram peserta tidak di private. Lalu untuk videonya maksimal 30 detik ya teman-teman, nanti di-post di story masing-masing dan mention akun Instagram @pmkstan. Buat video seunik, semenarik mungkin. Boleh next? Nah, kami dari bidang doa juga rindu untuk membagikan playlist nih. Ada playlist Spotify buat menemani hari-hari teman-teman. Dan biar nggak insecure lagi, boleh ya. Boleh di screen capture atau boleh langsung nih di follow di linknya. Aku hitung ya teman-teman, mungkin ada yang mau foto atau screen capture sampai 3. 1, 2, 3. Oke, udah semua ya. Terus rindu juga untuk mengajak teman-teman buat yang rindu untuk didoakan, untuk sharing boleh isi di bit.ly/form doa PMKSTAN. Jangan takut atau khawatir ya teman-teman, kerahasiaannya benar-benar dijaga kok. Nanti pengurus PMK akan follow up. Boleh next? Nah, rindu juga untuk mengajak teman-teman hadir di kebaktian rutin nih. Ada yang spesial hari ulang tahun PMK STAN. Temanya Unity, You and I Together Yield. Jadi jangan lupa ditandain hari Jumat besok jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Next. And last, rindu selalu untuk mengajak teman-teman hadir dalam persekutuan doa online setiap hari Rabu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Oke, itu aja teman-teman. Next. See you teman-teman, sampai jumpa di persekutuan PMK lainnya. Tuhan berkati.